أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya di mana di dalamnya banyak hal-hal yang sangat penting yang kita ketahui. Utamanya Al-Quran menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk ayat 40 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak meremehkan amal kebaikan itu mithqala dzarrah, meskipun sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala amalan itu dihisab, diperhitungkan, dinilai dan dibalas. Mengapa? Yang penting bukan amalannya, tapi yang melatar belakangi dari perbuatan itu, yaitu keinginan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi yang melatar belakangi amal soleh itu adalah keinginan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal soleh, balasan amal soleh, dikarenakan latar belakang dari suatu perbuatan itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW mengenai hadis syafaat yang begitu panjang. Oleh Ibn Katsir dipotong, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala habbah khardal min iman fa akhrijuhu minan nar. Coba kembali, wahai malaikat, kamu lihat, kalau kalian mendapati dalam neraka itu ada seorang yang memiliki iman sekecil apapun, sebiji dzarrah, fa akhrijuhu minan nar. Bahkan lafaz lain mengatakan adana mithqala dzarrah min iman fa akhrijuhu minan nar. Lebih kecil dari sebiji sawi, keluarkan dari api neraka. Fa akhrijuhu minan nar, lalu dikeluarkan dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira. Mereka mengeluarkan orang-orang beriman dari api neraka dalam jumlah yang begitu banyak. Maka beliau bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
Iqra'u ma syi'tum. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat 40 surat An-Nisa. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah taala tidak menzalimi mithqala dzarrah, sekecil apapun amal saleh. Wa in taku hasanatan, kalau itu kebaikan, yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah taala melipat gandakan dan akan memberinya ajran 'azima, balasan yang begitu besar. Gitu. Ayat ini tentu bertentangan dengan ayat sebelumnya yang menggambarkan bagaimana manusia itu begitu bakhil. Gitu ya. Ayat sebelumnya silakan dibaca, di mana Allah Taala bercerita mengenai alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, bakhil dan mengajak orang untuk berbuat bakhil. Allah Taala mengatakan saya ya beda, kata Allah Taala. Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, maha kaya dia. Dia melipat gandakan amal soleh yang dikerjakan oleh manusia. Gitu. Baik, di sini Al-Baghawi membawa sebuah riwayat dari Anas bahwa Rasulullah sabda, "Innallaha la yadzlimul mu'min hasanah." Allah Ta'ala tidak menzalimi sekecil apapun kebaikan orang beriman. Artinya, kalau ada orang berbuat baik, kalau ada orang melakukan suatu perbuatan, katakan, yang buat dia perbuatan itu biasa saja kok. Tetapi itu dalam pandang Allah Ta'ala kebaikan. Gitu ya. Kalau ada seorang berbuat sesuatu yang dalam pandangannya dia itu ya biasa saja. Misalnya ada orang tanya, mana rumahnya si Fulan? Gitu ya. Oh, itu sebelah sana, nah, misalnya. Sekedar saja. Buat dia itu biasa kok. Tetapi buat Allah Ta'ala itu suatu kebaikan. Menyingkirkan gangguan, memberi makan, sesuatu yang remeh. Gitu ya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wassalu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannah bis salam." Gitu ya. Sebarkan salam, sebarkan makanan, sambung silaturahmi, salat malam, masuk surga dengan selamat. Nah, kan enak itu. Gitu ya. Menyebarkan salam, menyebarluaskan makanan, membagikan makanan, menyambung silaturahmi, masuk surga. Lalu untuk salat malam, masuk surga dengan selamat. Nah, begitu ya. Itulah yang benar. Yang sebaliknya adalah tidak membagikan makanan, tidak menyebarkan salam, tidak menyambung silaturahmi, tidak bangun sholat malam. Lah kan tinggal membalik saja itu. Gitu ya. Orang itu dianggap sudah berbuat dosa apabila dia tidak berbuat baik dan dia bisa berbuat baik lah. Gitu ya. Misalnya ada anak sekolah misalnya. Nilainya itu merah semua, 45, 45, 45 lah. Diperiksa ke dokter, tidak ada apa-apa orang ini. Gitu ya. Anak ini IQ-nya sempurna kok lah. Ya sudah. Gitu ya. Gurunya diminta untuk memperhatikan, ditambah guru les. Tapi masih nilainya 45, 45, 45 lah. Anak ini bukan bodoh, tapi memang tidak mau sekolah. Oh ya sudah, suruh jaga toko aja. Nah, gitu ya, daripada disekolahkan makan biaya, lebih baik disuruh bekerja, jaga toko, dibayar, selesai. Nah, anak ini bukan tidak bisa mikir, tidak mau mikir. Nah, begitu ya, bukan tidak bisa mikir, tidak mau mikir lah. Ya sudah. Orang beriman juga begitu. Ya. Tidak mau berbuat, bukan tidak bisa berbuat baik, tidak mau berbuat baik lah. Kenapa? Karena contohnya yang berbuat maksiat banyak, contoh pelaku maksiat banyak, yaitu yang ditiru. Akhirnya yang tadi Allah Ta'ala katakan, yang Rasulullah SAW sabdakan, Allah Ta'ala meminta mereka dikeluarkan dari api neraka. Orang beriman loh ya, ini orang beriman loh, bukan orang kafir, orang beriman. Orang kafir udah keluar dari api neraka, orang beriman dikeluarkan dari api neraka. Oh, untuk apa masuk neraka itu? Begitu ya. Untuk apa masuk neraka? Mesti ditanya, kalian itu untuk apa masuk neraka? Nah, gitu ya. Masuk neraka itu untuk apa? Apa tidak bisa langsung masuk surga? Apa tidak bisa? Apa dihalangi oleh Allah Ta'ala berbuat baik? Begitu ya. Apa Allah Ta'ala menghalangi berbuat baik? Tidak bisa zikir, tidak bisa baca Al-Quran, dihalang-halangi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menghalangi.
dia yang menghalangi dirinya dari berbuat baik masuk neraka. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala masih masih dikeluarkan dari api neraka. Al-Baghawi membawa hadis agak panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza khalasa al-mu'minun min nar wa amanu." Kalau sudah orang beriman itu dikeluarkan dari api neraka, dan mereka beriman, wa aminu, mereka aman, fama mujadalatu ahadikum li sahibih fil haqq yakunu lahu fid dunya bi asyad mujadalah minal mu'min li rabbihim fi ikhwanihim alladziina udkhilu bin nar. Hebatnya pembelaan mereka terhadap saudaranya nanti di hari kiamat yang di neraka itu, gitu ya, sama dengan waktu mereka membela kebenaran di dunia. Itu terjemahannya. Begitu ya, pembelaan orang beriman nanti di akhirat terhadap saudaranya yang di neraka sama dengan pembelaan mereka waktu mereka membela kebenaran di dunia ini. Begitu ya. Baik. Yaquluna, mereka berkata, "Rabbana, ya Allah, gitu ya, ikhwanana kanu yusalluna ma'ana, ya Allah, itu teman-teman kami, saudara kami, salat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kami, wa yuhajjuna ma'ana, haji bersama kami, fa adkhaltahum nar, kamu masukkan ke neraka ya Allah mereka itu." Allah Ta'ala berkata, gitu ya, "Idhabu, ya silakan kalian berangkat pergi, fa akhriju man araftum minhum." Keluarkan dari api neraka siapa yang kalian ketahui mereka itu beriman. Mereka lalu berangkat menuju ke neraka, gitu ya, dan mereka mengetahui dari sebagian, gitu ya, wajah mereka yang tidak sempat tersentuh oleh api neraka. Nah, begitu. Ya, baik. Fayaqul, mereka berkata, "Rabbana qad akhrajna min man amartana." Allah sudah kami keluarkan. Nah, Allah berkata, "Akhriju man kana fil qalbi wazna dinar min iman." Nah, "Tsumma man kana fil qalbi waznu nisfu dinar." Nah, gitu. Keluarkan dari api neraka orang yang ada iman sebesar 1 dinar. Kemudian Allah berkata, keluarkan orang yang punya iman separuh dinar. Sampai Allah Ta'ala berkata, mithqala dzarrah, sebiji sedikit sekali imannya. Gitu ya. Maka kata Al-Khudri, silahkan kalian ini membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca hari ini, yaitu innallaha la yadzlim mithqala dzarrah. La yadzlim mithqala dzarrah. Allah Ta'ala tidak menzalimi sedikit apapun, dihargai Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan manusia. Manusia itu, kalau ada orang berbuat baik, ya, kurang dihargai. Tak boleh begitu. Begitu ya. Sukron apa lah? Sukron, banyak sukron. Nah, begitu ya. Masya Allah. Loh, tak perlu gini. Ya. Begini loh. Banyak begini. Masya kamak. Loh, tak ada orang seperti ini. Tak perlu pujian. Begitu ya, sekolahnya pakai bayar. Nah, begitu lah. Kok pujian? Begitu, ada orang berbuat baik itu dibalas jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ada orang berbuat baik bukan dikasih pujian. Nah, begitu, ada orang memberi jasa kepada kita, apa balasan kita? Nah, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah telah memberikan balasan yang besar. Kenapa? Karena saya tidak bisa balas. Karena saya bukan orang kaya. Coba saya orang kaya, kamu saya kasih uang. Nah, begitu loh kesimpulannya. Begitu loh. Ya, kalau kita mampu memberi orang dengan materi, ya sudah saya jelaskan pada pengajian-pengajian sebelumnya. Apa yang kita berikan itu menunjukkan siapa diri kita. Nah, begitu. Apa yang kita berikan menunjukkan siapa diri kita. Begitu ya. Apa yang kita berikan menunjukkan siapa diri kita. Nah, begitu. Ada orang bersedekah Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000, itu menunjukkan siapa dirinya, bukan menunjukkan jumlah uangnya berapa, tidak, menunjukkan siapa dirinya. Nah, kalau kita memang oleh Allah Ta'ala diluaskan rezeki kita, tunjukkan saya punya uang, begitu ya, saya ini punya uang, jadi saya memberi, nah, gitu ya, memberi kepada masyarakat atas perbuatan mereka, gitu ya, bukan sedekah, bukan, atas pemberian, atas prestasi mereka. Nah, begitu, baik. Lalu mereka itu
yang sudah rusak tubuh mereka, dimasukkan ke ma'ul hayati, air kehidupan. Mereka kembali sempurna setelah dirusak oleh api neraka. Mereka keluar dari sungai tadi, air tadi seperti mithl lu'lu', gitu ya, seperti permata. Lalu mereka disilakan masuk surga. Gitu ya. Apa kata mereka? Ya Allah, Engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada siapapun di dunia. Padahal semua orang dapat, ya. Jadi begitu bahagianya mereka merasa tidak ada orang yang diberi seperti mereka. Padahal banyak di surga. Orang-orang beriman banyak di surga yang tidak masuk neraka, yang para nabi, para ulama, syuhada itu sudah masuk semua. Cuma mereka merasa bahwa yang kamilah yang paling istimewa. Allah Ta'ala bertanya, Allah berkata, untuk kalian ada yang lebih hebat dari itu. Apa ya Allah? Allah mengatakan, ridhoya ankum fala askhatu alaikum abada. Keridhaan saya kepada kalian dan saya tidak akan murka kepada kalian. Gitu ya. Ini dari Nabi SAW buat kita. Hendaknya kita hidup mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang paling mulia itu adalah ridhonya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu paling mulia. Lihat Iblis itu waktu dia mau mengganggu manusia, dia bersumpah, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Gitu ya. Iblis itu mau menyesatkan manusia, bersumpah dengan kemuliaannya Allah Ta'ala. Iblis tahu mulianya Allah Ta'ala, makanya Iblis berusaha menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat makhluknya. Berhasil. Begitu ya, berhasil Iblis. Gitu ya. Walaqad saddaqa iblisu dhannah. Iblis membenarkan keyakinannya, fattaba'uhum, diikuti oleh sebagian besar manusia, illa fariqun minal mu'minin, kecuali sedikit orang yang beriman. Jadi Iblis itu yakin bahwa dia tidak berhasil untuk merusak kemuliaan Allah Ta'ala, tapi dia berhasil merusak makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu Nabi Adam, Bani Adam, manusia Allah Ta'ala dimuliakan. Mulia apa? Iblis berhasil memasukkan ke neraka. Ya, memang mereka mau kok. Mereka mau. Wa ma'alaihi min sultan. Iblis tidak punya kemampuan, sekedar mengajak saja dan mau manusia, mau dihinakan oleh iblis. Tidak hanya orang kafir ya, tetapi yang tadi dikatakan ada banyak orang beriman yang masuk neraka, ya, bukan hanya orang kafir, tapi ada banyak orang beriman yang masuk neraka, yang dikeluarkan dari api neraka. Hadis lain juga dari Al-Baghawi, dari Amr bin As, bahwa Rasulullah bersabda, Inna Allaha yastakhlisu rajulan min ummati. Dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah bersabda, Inna Allaha yastakhlisu rajulan min ummati ala Rasulil khala'iq yaumil qiyamah. Allah Ta'ala mengambil seorang dari umat saya, kata Rasulullah SAW, di depan semua manusia di hari kiamat. Fayanshuru alaihi 99 sijilan. Dibuka, dihamparkan 99 sijil, kertas catatan yang begitu panjang, di mana setiap sijil tadi kullu sijil mislah madal basar. Setiap sijil sepanjang mata mandang. Semuanya Allah berkata, atunkiru min hadza syai'an, ada yang kamu ingkari barangkali. Begitu ya, ada yang kamu ingkari, kan biasa toh. Kalau di pengadilan kan orang terdakwa itu mengingkari, gitu ya, isi dakwaan. Gitu ya. Oh enggak, saya tidak ngomong gitu. Oh enggak, saya tidak berbuat gitu. Nah, ini Allah telah berkata, barangkali dia mengingkari. Oh enggak ya Allah. Gitu ya. Az-zalama kami katabati al-hafidun, apakah menzolimi engkau, para penulis saya, para malaikat saya menulis amalanmu? Barangkali ada yang sudah dikerjakan kebaikan dikurangi, tidak berbuat dosa ditulis dosa barangkali. Oh enggak, sudah betul ini. Nah, baik, sudah betul. Afalaka udhrun, ada udhur barangkali. Nah, gitu ya. Au hasanah, barangkali ada udhur. Ya Allah, saya tidak begini, gitu ya. Orang itu berkata, ya enggak ya Allah, tidak ada udhur. Artinya dia sudah mengakui bahwa dia itu
berbuat salah. Allah bertanya, barangkali kamu ada uzur atau barangkali kamu mau berkata, ya Allah saya punya kebaikan, tolong itu diperhatikan. Gitu ya. Dia melupakan kebaikannya loh orang ini, ditanya oleh Allah. Barangkali ada kebaikan yang kamu ungkapkan, dia dari begitu takutnya, dari begitu putus asanya dia, ada ya Allah, ada. Loh, ada kata Allah Ta'ala. Bala, innalaka indana hasanah, kamu punya satu kebaikan. Wa inna la zulma 'alaikal yawm, tidak ada kezaliman buat engkau. Fatukhriju lahu bitaqah fiha, dikeluarkan sebuah bitaqah, kertas kecil. Ada tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah Ta'ala dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah Ta'ala berkata, ahdzir waznak, datangkan timbangannya. Fa yaqulu ya Rabb ma hadhihi bitaqah min ma'hadis jilat, ya Allah, apa bisa dibandingkan tulisan ini dibandingkan dengan kertas yang 99 lembar yang panjangnya sepanjang mata memandang. Allah mengatakan innaka la tuzlam, kamu udah dizalimi, sebentar ditimbang dulu. Lalu si jilat tadi diletakkan di satu sisi dan bitaqah di sisi yang lain. Apa yang terjadi? Si jilat tadi, semua catatan tadi dikalahkan hanya oleh satu kata, yaitu ismullah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita meremehkan ucapan Allah Ta'ala. Kita menyebut nama Allah Ta'ala Subhanallah dari hati yang terdalam, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perbuatan baik oleh Allah Ta'ala itu dihitung, dianggap itu bisa menyelamatkan. Jadi kita begitu ya, satu perbuatan yang kita anggap remeh, misalnya kita berkata subhanallah, kita berkata lah, begitu ya, kita bersedekah kepada seseorang misalnya, kita memberi orang itu uang 5.000 misalnya, dia berkata alhamdulillah, karena kita dia berkata alhamdulillah, karena kita dia berkata alhamdulillah, begitu ya. Ada orang kita dikasih 5.000, oh ya enggak sih, dah alhamdulillah, gitu ya. $5.000 iya, kalau rupiah enggak. Kalau $5.000, ya alhamdulillah ya Allah, ya Rabb, alhamdulillah ya Allah. Lain ya Rabb, ini angkat tangan diembong. Nah, tapi $5.000 cari masalah Anda ini. Nah, $5.000 gitu loh. Ada lagi orang yang dikasih $5.000, alhamdulillah. Nah, begitu ya. Karena kita, dia berkata alhamdulillah, dapat pahalanya kita. Nah, jadi hendaknya kita itu menjadi jembatan, pendorong, gitu ya, mediator orang berbuat baik. Nah, begitu ya, kita ngasih orang misalnya sebungkus nasi, lalu dia berkata alhamdulillah, bersyukur dia, karena dia bersyukur, kita dapat pahala bersyukur. Kalau satu orang, nah kalau sekian banyak orang, sekian banyak orang kita beri dia, kita beri, semuanya bersyukur. Sebiji kurma kata Rasulullah SAW, Allah telah dikembangkan sampai sebesar Bukit Uhud, sebiji kurma. Bayangkan kalau satu kotak kurma, bayangkan kalau satu truk kurma, begitu ya. Kita itu butuh pahala. Buat apa? Masuk neraka itu buat apa? Begitu ya. Orang pintar masuk neraka itu, orang bodoh masuk neraka itu. Orang pintar tidak mau masuk neraka dia. Nah, begitu ya. Apakah ada orang misalnya bawa koper, gitu ya, ke rumah sakit, mau tidur di rumah sakit, ada? Gitu ya, ya orang bodoh. Nah, ini adalah kita lebih bodoh, ke neraka dia. Begitu ya. Kalau ada orang misalnya, gitu ya, masuk ke kandangnya singa, bawa koper dia, gitu ya, mau bunuh diri misalnya, orang bilang orang ini bodoh, gitu ya. Ini masuk neraka, Meskipun nanti diceritakan bahwa dia, ya saya buat apa masuk neraka? Buat apa? Ya nanti katanya ada syafaatnya Nabi. Di mana syafaatnya Nabi? Di neraka, buat apa? Begitu ya. Jangan kita menjadi orang yang bodoh masuk neraka, buat apa? Gitu ya. Tidak semua orang masuk neraka. Wa minkum illa waridha, lewat saja, bukan masuk lewat. Nah, bukan masuk lewat. Nah, ada lagi yang masuk, ya buat apa masuk neraka? Kalau bisa tidak masuk neraka, buat apa masuk neraka? Nah, kan begitu. Caranya dengan banyak bersedekah. Bersedekah itu apa? Tersenyum, sedekah. Memberi salam, sedekah. Memberi kalimat yang baik, sedekah. Nah, memberi nasihat, sedekah. Buka masjid, azan, sedekah.
Baca Al-Quran, sedekah buat diri kita. Begitu ya, sedekah buat diri kita. Karena kita itu butuh pahala. Selama kita dihidupkan hari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, itu artinya Allah taala kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan pahala. Begitu ya, untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin gitu. Itu penting. Itu penting kita pahami lah, gitu ya. Baik. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah, balaghani, sampai kepada saya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan kebaikan untuk hambanya satu menjadi 1 juta pahala. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 1 juta pahala. Gitu ya. Orang itu berkata, saya mendapatkan riwayat dari bahwa Abu Hurairah berkata bahwa kalau ada orang berbuat baik dilipat gandakan 1 jadi 1 juta pahala. Waktu orang itu tadi ketemu Abu Hurairah waktu haji, Abu Hurairah, katanya kamu berkata bahwa kamu mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'ti abdahu al-mu'min bil hasanah alfa hasanah." Allah Ta'ala kata Rasulullah SAW melipat gandakan hambanya yang beriman dengan satu kebaikan dengan 1 juta pahala. Kata Abu Hurairah, oh bukan. Bahkan saya mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yu'ti alfa hasanah." Saya mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala memberi dia 2 juta kali lipat pahala. Lalu beliau membaca ayat ini, yudha'afa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yudha'afa, dilipat dengan Rasulullah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu, ya ini masalah pribadinya Allah Ta'ala memang. Kalau Allah Ta'ala sudah senang pada seorang hamba, dia diberi kemampuan, kemudahan untuk beramal soleh. Tapi masalah pribadinya Allah Ta'ala ini tidak bisa ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, tidak bisa ditanya Allah Ta'ala, kenapa ya Allah engkau memberi orang ini bisa bangun masjid, bisa begini, tidak ngerti kenapa. Nah, gitu ya. Ada orang yang oleh Allah Ta'ala diberi kesempatan mendapatkan pahala begitu banyak lah, begitu ya. Sedang yang sebelahnya, yang lainnya tidak dikasih. Sebagaimana pada surat Al-Lail, ada seorang punya pohon kurma, lalu kurmanya jatuh ke tetangga sebelah. Di tetangga sebelah ada anak-anak. Nah, begitu dia lihat kurmanya itu dimakan oleh tetangganya, dia keluarkan butir kurma dari mulutnya tetangga tadi. Anak kecil tadi sudah makan kurma, dikeluarkan kurmanya dari mulutnya anak tadi. Dari begitu bakhilnya dikeluarkan kurma tadi. Dari begitu bakhilnya. Nabi bersabda, kalau kamu orang itu mengeluh, ya Rasulullah, ini bagaimana orang ini? Masa kurma sudah masuk mulut dikeluarkan lagi? Begitu ya. Untung anak kecil, orang dewasa ya piting-pitingan lah. Begitu ya. Untung anak kecil tidak ngerti lah. Orang dewasa, begitu ya, rame. Nabi berkata kepada orang tadi yang punya pohon, kamu sedekahkan 1 pohon ini, saya ganti dengan 1 pohon di surga. Nabi yang ngomong ini. Nabi ya. Oh, tidak bisa, enggak. Kok surga? Gitu ya. Tidak percaya surga. Nabi yang ngomong dia, bukan ustadz. Gitu ya. Bukan yang ngomong surga itu bukan ustadz, Nabi. Tidak percaya. Lalu dari mendengar, ya Rasul, betul 1 pohon di sini dan 1 pohon di surga? Iya. Nah, gitu. Lalu orang tadi ditanyai yang punya pohon tadi, maukah kamu menjual pohonmu ini? Ya, tidak apa-apa. Tapi ya berapa? Saya jual dengan 40 batang pohon. Loh, kok cuma mahal 40? Tidak tahu. Bayangkan. Gitu ya. Orang ini tahu. Orang ini mau cari ridhonya Allah Ta'ala. Begitu ya. Yang punya pohon ngerti. Dia kepingin ngetes imannya orang itu tadi. Oh, gitu ya. Kok kamu kenapa kok beriman dengan Nabi? Kok percaya pada Nabi seolah-olah begitu? Loh, ya kenapa? Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu batu batang pohon ini saya gantikan dengan 40 batang pohon. Nah, lalu orang tadi berkata, Rasulullah, pohonnya tadi sudah saya ganti dengan 40 batang pohon. Nah,
fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Yang bertakwa, membenarkan surga, kami mudahkan dia masuk surga. Wa amma man bakhila wastaghna, bakhil, tak butuh ridhonya Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, surga itu tidak ada. Fasanuyassirhu lil yusra, saya mudahkan dia kesulitan, yaitu neraka. Begitu ya. Ini mesti kita pahami. Begitu ya, mesti kita pahami bahwa jangan kita mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala di neraka, jangan. Gitu ya. Kan tadi disebutkan rahmatnya Allah Ta'ala di neraka ada. Jangan itu yang kita harapkan. Kita harapkan rahmatnya Allah Ta'ala itu membuat kita tidak masuk neraka. Jangan kita harapkan kalau sakit saya sembuh dengan jangan sampai saya sakit, begitulah. Begitu ya. Jangan kita tidak apa-apa kalau saya sakit nanti Allah menyembuhkan. Oh ya Rabb, tolong ya Allah jangan saya diberi penderitaan. Begitulah. Jangan kita menyiapkan diri kita untuk menderita, jangan. Kalau kita menyiapkan diri kita menderita, mindset kita menderita, datang penderitaan itu. Begitu ya. Kalau kita sudah memasang di kepala kita, ya kalau memang nanti Allah Ta'ala mau menimpakan saya COVID-19 20, 21, 25, saya mau sabar. Ada apa? Nah, vaksinnya masih banyak kok. Enggak. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala tidak memberi saya penyakit. Begitu loh. Jangan menyiapkan sabar, jangan. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala itu tidak memberi saya musibah. Afiyah namanya. Mintalah afiyah. Jangan minta sabar, gitu. Jangan menyiapkan sabar, mintalah afiat, keselamatan. Caranya ya sedekah, gitu ya. Caranya ya sedekah supaya tidak terkena musibah, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Seorang beriman kata Rasulullah, tahta dilali shadaqatihi. Gitu ya. Ada lagi memang al-jannah tahta dilali suyuf. Surga itu di bawah naungannya pedang. Mau ndak kita itu berjuang? Kan belum tentu toh. Belum tentu aja berjuang. Ya sudah. Berjuang tidak, ya diganti dengan sedekah. Begitu lah. Begitu ya. Nah kalau jihad tidak, sedekah tidak, ngafalkan Al-Quran tidak, zikir tidak. Ada apa ini? Begitu lah. Mau dituju. Jadi dia sudah menciptakan sirat, jalan ke neraka dia. Karena semua jalan-jalan yang disebut subulus salam, jalan-jalan keselamatan, ya jihad, ya ilmu, sedekah, puasa, ibadah, tidak dikerjakan sama sekali. Ya yang dia siapkan jalan menuju ke neraka, dia yang nyiapkan. Orang beriman tidak. Orang beriman itu yang dia tuju adalah jalan yang menuju, gitu ya, yang menuju kepada keselamatan. Begitu ya. Ayat Al-Maidah 16 ayat 16, yahdillahu man ittaba'a ridwanah. Allah Ta'ala memberi petunjuk siapa yang mencari ridhonya apa? Subulus salam, jalan-jalan menuju keselamatan. Ya jihad, ya puasa yang banyak, cari ilmu, menghafalkan Al-Quran, hadis, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Itu subulus salam. Wa yukhriju minadz dzulumat ila nur biidnih, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya biidnih. Kemudian wa yahdihim ila siratal mustaqim, dibawa kepada jalan yang lurus, jalan siratal azizil hakim. Ayat yang mengatakan jalannya Allah Ta'ala yang al-aziz al-hakim, yang mulia dan bijaksana. Jadi agama ini yaitu lewat Al-Quran dan hadis Nabi SAW membawa kita kepada kemuliaan, yaitu surga, ridhonya, bukan kehinaan, azab neraka, bukan. Membawa kepada kemuliaan, yaitu ridhonya dan surga. Inilah yang penting kita camkan dalam diri kita. Baik, kita sekarang melanjutkan kepada ayat selanjutnya, ayat 41, ayat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air matanya setiap kali beliau membaca ayat ini. Suatu kali Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Iqra alayya, coba kamu baca Al-Quran yang kamu hafal." Ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, bagaimana?
saya bacakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepada engkau. Begitu ya. Jadi di sini Nabi SAW kepingin mendengar Al-Quran dibacakan. Ini pelajaran dari beliau kepada kita. Kita itu juga mesti senang mendengarkan Al-Quran. Begitu ya. Kalau kita nganggur, sepi, tidak ada orang, sendirian di rumah misalnya lah, dengarkan Al-Quran. Begitu. Dengan mendengar Al-Quran, begitu ya, itu mendengar saja, tidak ngerti isinya, sudah kebaikan buat kita. Apalagi kalau kita mengerti isinya loh. Begitu ya, kita perdengarkan Al-Quran supaya hati kita itu bersih. Begitu ya, supaya jiwa kita itu butuh Al-Quran. Dengarkan saja, didengarkan Al-Quran itu. Nabi kepingin mendengar. Oleh Abdullah bin Mas'ud dibaca sampai pada fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana kalau sekiranya kami datangkan dari setiap umat itu saksi bahwa Nabi umat itu telah melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan Islam. Wajibna bika ala haula syahida, dan kami datangkan engkau Rasulullah menjadi saksi bagi semua orang itu tadi, bagi semua nabi tadi. Gitu ya. Nabi itu menjadi saksi, gitu ya, menjadi saksi buat kita semua bahwa beliau sudah menyampaikan risalahnya. Nabi akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau sudah menyampaikan rasanya. Makanya katanya Abdullah bin Mas'ud, saat itu Nabi berkata, cukup cukup gitu ya. Di mana beliau saat itu meneteskan air mata, gitu ya. Beliau membayangkan nanti saya bagaimana ditanya oleh Subhanahu wa taala. Begitu ya. Bagaimana nanti kalau saya ditanya oleh Allah taala, gitu ya, dan ada orang yang menyatakan dan ada satu risalah yang belum saya sampaikan. Begitu ya. Beliau membayangkan nanti bagaimana kalau saya ditanya oleh Subhanahu wa taala dan ternyata ada yang belum disampaikan. Beliau membayangkan keadaan seperti itu. Oleh karenanya pada waktu haji wada beliau sempat berkhutbah. Lalu beliau berkata, khutbah lam tu sudah saya sampaikan ya. Oh sudah Rasulullah, sudah kamu sudah menyampaikan. Allahumma syahad ya, Allahumma syahad. Begitu ya, Allah beliau lihat ke atas, ya Allah, sudah loh ya, sudah saya sampaikan. Begitu ya. Mungkin tahun depan saya tidak ketemu kalian. Mungkin tahun depan saya tidak ketemu kalian. Begitu ya. Sekitar 100 hari kemudian beliau meninggal. Begitu ya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi beliau benar-benar sudah berbuat baik. Tetapi iya, dalam pandangan beliau sudah berbuat baik, tapi bagaimana dalam pandangan Allah Ta'ala? Begitu. Ini menjadi bekal buat kita. Kita tuh di dunia kan merasa, oh saya jangan diremehkan ya. Saya ini 5 waktu di masjid. Saya ini bangun malam, saya ini zikir loh ya. Istimewa lah. Lihat, itu semua menghilangkan rasa takut. Hilangnya rasa takut, hilangnya kenikmatan beribadah. Begitu ya. Hilangnya rasa takut pada Allah Ta'ala menghilangkan kenikmatan beribadah. Begitu ya. Karena kita sudah merasa, oh saya sudah berbuat begini. Karena rasa takut pada Allah Ta'ala itu hilang, kenikmatan beribadah hilang, dan kenikmatan berbuat baik yang lain juga hilang. Begitu ya. Yang membuat seseorang itu terdorong berbuat baik adalah karena rasa takut pada Allah Ta'ala. Takut dia. Jangan-jangan, gitu ya. Jangan-jangan nanti, gitu ya, mereka itu nanti kekurangan. Nah, begitu ya. Jangan-jangan sampai mereka itu di akhirat nanti kekurangan amal solehnya. Nah, begitu ya. Mereka khawatir kalau mungkin ya ada dosa, ada apa, gitu ya. Allah telah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang sudah beramal soleh, gitu ya, sudah beramal soleh, tapi mereka itu khawatir.
Al-Mu'minun 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang sudah beramal soleh, tapi mereka khawatir nanti kalau ketemu Allah Ta'ala bagaimana. Ya Rasulullah, katanya Aisyah, apakah ini orang yang berzina, minum khamr? Oh enggak, kata Nabi SAW, ini orang-orang ya binti Siddiq, wahai anaknya Siddiq, ini orang yang sudah berbuat baik tapi takut, kata Nabi SAW, nanti perbuatan mereka tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya, ada suatu kekurangan. Nah, begitu. Jadi mereka khawatir jangan nanti ada ya tentu semua orang merasa bahwa dia sudah mengerjakan yang terbaik dalam pandangan mereka. Nah, gitu ya, dalam pandangan mereka. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan rasa takut dalam diri orang beriman agar gitu ya, agar mereka itu tetap pada tracknya. Gitu ya. Innallaha bikulli syai'in hafiz. Allah Ta'ala itu selalu menjaga loh ya. Yang baik dijaga oleh Allah Ta'ala, yang maksiat dijaga oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Yang baik dijaga oleh Allah Ta'ala, yang maksiat juga dijaga. Begitu ya. Saya kasih gambaran. Misalnya ada singa misalnya. Singa itu terjaga karena ada dalam jeruji dia. Kalau dia keluar dari jeruji ditembak orang, mati dia. Manusia masuk jerujinya singa, dimakan singa, mati dia. Dikasih jeruji supaya singanya selamat, manusianya selamat. Nah, begitu ya, hafid. Manusia itu sendiri juga hafid. Nah. Jadi Allah itu hafid. Yang baik tetap berada pada kebaikan, yang maksiat dia tetap jerit-jerit, gitu ya, berbuat kemaksiatan. Nah, oleh karenanya kita yang tahu diri, jangan kita, gitu ya, hendaknya kita menciptakan benang merah, garis merah. Jangan sampai kita membiarkan diri kita berinteraksi dengan mereka-mereka yang berbuat maksiat loh. Gitu. Kita sudah Allah Ta'ala jaga dalam jeruji kebaikan. Orang yang berbuat maksiat dijaga dalam jeruji kemaksiatan. Kita ketemu mereka, enggak apa-apa kok mereka itu baik. Jangan. Kita kecipratan nanti. Jangan. Nah, gitu. Mereka itu sudah tetap di situ. Tetap di habitatnya. Habitat mereka kemaksiatan. Lah habitat kita ya pengajian, ini habitat kita. Lah begitu ya. Lah kalau tidak pengajian ya kemana? Wallahu alam, saya tidak berkepentingan. Anda tanya saja, Anda tidak ke pengajian kemana? Lah, begitu ya. Anda kalau tidak ke pengajian kemana? Lah, barangkali Anda itu misalnya Ibn Katsir barangkali. Lah, begitu ya. Sehingga sudah hafal saya. Begitu ya. Atau keponaknya Al-Baghawi barangkali. Begitu ya. Atau cucunya Suyuti misalnya, sudah tahu saya, tidak pakai baca sudah tahu. Barangkali loh ya, kalau saya enggak, saya mesti baca lah, begitu ya, barangkali, barangkali ada yang tetangganya Syaukani mungkin, jadi setiap hari saya ketemu kok lah Pak, jadi tidak usah ke pengajian, barangkali loh ya, begitu ya. Padahal orang hadir di majelis yang dibacakan Al-Quran sudah hebat, apalagi majelis yang dibahas Al-Quran di dalamnya, ya. Begitu ya. Ini semua kita duduk di sini untuk mencari ridha Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzin, hari kiamat, ayat 42. Yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul. Hari itu orang-orang yang kafir dan melawan rasulnya berharap lautus sawwa bimul ardh. Andaikan mereka itu diratakan dengan bumi, penyesalan. Begitu ya, penyesalan. Mereka menyesal. Kenapa dulu itu mereka melawan Rasul Allah Ta'ala, melawan Rasulnya. Ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, gitu ya. Karena sekarang masih ada manfaatnya. Artinya jangan sampai sekarang kita itu meremehkan mentaati Allah Ta'ala, meremehkan mentaati Rasulnya. Fahami sunnahnya Nabi itu, difahami. Jangan membahas yang di luar sunnah. Begitu ya? Yang di luar sunnah itu bukan tugasnya kita dan bukan tugasnya Ustaz. Begitu ya? Tugasnya kita semua memahami isinya sunnah. Apa isinya Bukhari, Muslim dan semua sunnah. Nah, itu kita kuasai. Jangan yang kita bicarakan yang tidak ada di sunnah. Nah, begitu ya? Bicarakan yang ada di sunnah. Nah,
Begitu. Tidak ada buku syarah menjelaskan di luar sunnah, itu tidak ada. Tidak ada bukunya itu. Nah, kalau syarah Bukhari ada, syarah Sunan ada. Tapi kalau syarahnya di luar sunnah tidak ada. Jadi itu bukan ilmu. Nah, pahami sunnahnya Rasulullah SAW ini. Ibadahnya, akhlaknya, gitu ya, seluruh sabda-sabdanya dipahami. Itulah ilmu yang penting. Itulah ilmu yang penting. Itulah yang menjadi bekal agar kita itu tepat beribadah, bukan katanya orang. Begitu ya. Masa kita bisa baca hasil survei barangkali lah. Begitu ya. Hasil survei dan segala macam kita baca, tapi sunnahnya Nabi tidak tahu. Ada apa kita baca survei itu? Nah, gitu ya. Memang kita tuh sekolah statistik apa? Nah, ada apa? Itu survei bukan urusan kita. Begitu ya. Sunnah kok survei. Nah, begitu ya. Kita disuruh baca sunnah bukan baca survei. Baca sunnah dibaca. Sunnahnya bagaimana isinya sabdanya Nabi, ibadahnya beliau, gitu ya. Lalu semuanya perbuatan beliau. Gitu ya. Itu semua terkandung dalam buku sunnah yang sudah ditulis oleh para ulama. Fahami. Begitu ya. Mereka itu wala yaktumunallaha haditsa. Gitu ya. Mereka itu gitu ya, tidak bisa menutupi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya dikatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, kami bukan orang musyrik lah. Waktu mereka melihat orang beriman masuk surga, mereka berkata wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, kami bukan orang musyrik loh. Ya apa? Jadi mereka menganggap Allah bisa dihapusi. Wallahi rabbina, pakai wallah ya. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin, pakai sumpah. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Allah, kami bukan orang musyrik loh. Ya apalah. Berbohong. Di akhirat berbohong. Orang kafir itu berbohong. Nah, jangankan di dunia survei, di akhirat pun depan Allah Ta'ala berbohong. Allah Ta'ala mau dibohongi kok kita. Allah Ta'ala mau dibohongi. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya apa? Gitu ya. Sudah mau dimasukkan neraka masih ngaku tidak, masih mengaku bahwa mereka itu beriman, bukan kafir lah. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan al-yawma nakhtimu ala fahim. Gitu ya. Wa arjuluhum bima kanu. Kami hari itu kami tutup mulut mereka. Gitu ya, dan segala alat-alat tubuh mereka, gitu ya, agar bersaksi untuk mereka bahwa mereka itu melawan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini insyaallah bermanfaat, dan insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.